Nah, hal yang menarik adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibukum, teman kalian. Tidak menyebut nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian disebutkan tentang teman? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bintang itu juga adalah orang yang selama ini sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu tumbuh dan berkembang di tengah kalangan orang-orang Quraisy. Bagaimana nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sudah mengetahui. Perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mereka sudah ketahui. Bahkan mereka sesungguhnya sangat mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang bisa diberikan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu menyambut tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka sudah ketahui akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ma'adallah sahibukum," teman kalian yang sesungguhnya sudah kalian ketahui, bahkan kalian sudah berikan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mungkin untuk berkhianat. Dia tidak pernah sesat, tidak pernah keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat maghrib berjamaah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an. Kita dulu sudah menyelesaikan kajian dari surah Al-Qamar, maka sekarang kita mengkaji surat An-Najm. Surat An-Najm ini merupakan bagian dari surah Makkiyah, surat yang diturunkan pada periode Mekah. Akan dikatakan bahwasanya surat ini adalah surat yang pertama kali Rasulullah SAW menyampaikannya secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca surah An-Najm ini, dan orang-orang Quraisy itu juga menyimaknya karena mereka sesungguhnya pada dasarnya sangat menyukai juga Al-Quran, karena kandungan dari Al-Quran dari sisi balaghahnya yang begitu tinggi. Jadi mereka menyimak apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW
sampai ketika Rasulullah SAW menyelesaikan surah ini, di akhir surah kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, fasjudu lillahi wa'budu, hendaklah kalian itu sujud kepada Allah dan menyembah Allah. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud. Nah, begitu terpesonanya orang-orang Quraisy kepada bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka pun tanpa sadar ikut sujud juga bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi semua yang hadir waktu itu sujud juga. Jadi menyimak apa yang dibaca oleh Rasulullah, terasa nikmat sampai ketika Rasulullah sujud, mereka pun tanpa sadar juga sujud, kecuali dikatakan satu orang. Ada satu orang yang tidak mau bersujud, dia mengambil tangan kemudian ditempelkan ke dahinya, ini sudah cukup bagi saya. Dalam riwayat itu ada yang menyatakan itu adalah Umayyah bin Khalaf, ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Cuma dalam redaksi itu dikatakan bahwa dia itu meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang adalah bacaan yang begitu mengagumkan, sehingga orang-orang Quraisy pada dasarnya itu memang mengagumi Al-Quran. Bahkan seperti yang pernah disampaikan sendiri oleh Al-Walid bin Mughirah, walaupun setelah itu dia mencoba untuk mengingkarinya, ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, dia menyatakan wa innaha la halawah, manis sekali. Dia merasa bahwa bacaan Rasulullah SAW begitu mengenakan, didengar itu amat nikmat baginya. Itu tidak mungkin dibuat oleh manusia. Itu pertama kali yang disampaikan oleh Al-Walid bin Mughirah. Dan ini yang terjadi ketika Rasulullah SAW membaca surat An-Najm, mereka menyimak, bahkan ketika Rasulullah SAW bersujud, tanpa sadar pun mereka juga ikut bersujud karena terpesona dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Apa makna wan najmi? Ada yang menyatakan bahwasanya wan najmi di sini adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan secara munajjaman, secara bertahap kepada Rasulullah SAW, tidak diturunkan secara langsung sekaligus, tapi bertahap. Maka kemudian dikatakan bahwa Al-Quran unzila munajjaman, diturunkan secara bertahap. Akan tapi pendapat yang lebih benar itu adalah bahwa maknanya adalah bintang, terutama kalau dikaitkan dengan ayat atau akhir ayat, ujung dari ayat ini, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika ia terbenam. Karena kalau dikatakan itu berkaitan dengan Al-Quran, maka redaksinya bukanlah terbenam, tapi nazalah. Al-Quran kalau dia diturunkan, akan tapi di sini dikatakan wan najmi idza hawa, demi bintang ketika ia terbenam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang? Ada beberapa ayat di awal surah di mana Allah Subhanahu wa taala memang bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang. Karena bintang merupakan satu hal yang dikenal oleh orang-orang Arab. Dalam keseharian mereka akrab dengan bintang, apalagi orang-orang Arab itu merupakan para pedagang, rata-rata dengan pedagang. Dalam perjalanan ketika
mereka melakukan perjalanan dagang, mereka di malam hari menyaksikan adanya bintang-bintang yang begitu indah, dan mereka menjadikan bintang itu sebagai petunjuk di dalam menentukan arah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan an-najm ini sebagai sesuatu yang sudah mereka ketahui. Bahkan di antara manusia ada juga yang menyembah bintang. Di masa sekarang pun itu mungkin juga ada yang masih percaya dengan adanya ramalan bintang. Kalau sekarang itu kan ada bintang apa Aries, bintang apa, kemudian ramalan minggu ini kira-kira peruntungannya itu apa. Dulu kalau waktu saya SMA itu masih ada ya di koran, minggu ini zodiaknya kira-kira bintangnya Capricorn itu bentuk pada apa yang akan terjadi. Wan-najmi idza hawa, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang ini juga untuk memperingatkan kepada orang-orang Quraisy. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan idza hawa, kalau ketika dia terbenam. Ini untuk menutup adanya persangkaan dari orang-orang Quraisy tentang hal-hal yang tidak benar mengenai bintang. Karena mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, mereka menganggap bahwa berarti bintang adalah sesuatu yang agung, sebagaimana yang mungkin disembah oleh sebagian orang. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan tidak hawa, ketika dia terbenam, yang mengisyaratkan bahwasanya bintang pun sesungguhnya merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya dia terbit, tapi pada saat yang lain dia itu terbenam. Nah, sehingga ketika itu adalah makhluk yang mungkin satu saat dia terbit terlihat oleh manusia, tapi pada saat yang lain dia terbenam tidak kelihatan oleh manusia, maka makhluk yang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajak kaumnya untuk mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian merenungkan tentang apa yang mereka lihat dalam keseharian. Falamma janna alaihi al-lailu kawkaba, ketika malam itu sudah janna alaihi, ketika malam tiba, kemudian Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian beliau katakan, Allah hadza rabbi, ini Tuhanku. Tapi kemudian katakan, falamma qala la uhibbul afilin, ketika bintang itu menghilang, kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka kalau ada Tuhan itu menghilang. Masa ada Tuhan kemudian menghilang? Jadi mengajari kaumnya bahwa apa yang mereka sembah selama ini adalah sesuatu yang salah. Bintang muncul, kemudian dikatakan ini Tuhan karena sembah ini kan, tapi ketika menghilang, beliau katakan la uhibbul afilin. Bagaimana mungkin saya menyembah Tuhan yang menghilang? Kalau sudah menghilang, kemana saya akan minta pertolongan? Masa ada Tuhan yang suka menghilang? Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup dengan idza hawa, yang mengisyaratkan bahwasanya bintang itu terbenam sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, dengan segala sesuatu yang selama ini mereka kenal, jadikan sebagai petunjuk juga di dalam menentukan arah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang biasanya setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, sesudahnya itu
ada hal penting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada umat manusia. Nah, hal penting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang kedua adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Tidaklah temanmu, sahibukum, dhalla, tidaklah dia sesat, tidak juga dia keliru. Nah, hal yang menarik adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibukum, teman kalian. Tidak menyebut nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kemudian menyatakan kepada orang-orang Quraisy, teman kalian itu tidak pernah tersesat, tidak pernah keliru. Kenapa kemudian disebutkan tentang teman? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pintar itu juga adalah orang yang selama ini sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy. Jadi mereka sangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu tumbuh dan berkembang di tengah kalangan orang-orang Quraisy. Bagaimana nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu sudah mengetahui. Nasabnya adalah nasab yang baik, berasal dari keluarga yang baik. Kakeknya adalah pemimpin dari orang-orang Quraisy. Perilaku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mereka sudah ketahui. Bahkan mereka sesungguhnya sangat mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang bisa diberikan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka sudah ketahui akhlaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ma dhalla sahibukum," teman kalian yang sesungguhnya sudah kalian ketahui, bahkan kalian sudah berikan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak mungkin untuk berkhianat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma dhalla," dia tidak pernah sesat, tidak pernah keliru. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu yang beliau terima dari Allah melalui malaikat Jibril itu adalah sesuatu yang benar. Tidak ada langkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah. Dhalla itu adalah, kalau kata Muhammad Qadir Syihab, tidak tahu arah. Jadi tidak tahu arah karena tidak mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi madhalla sahibukum wa ma ghawa, Rasulullah itu tidak pernah tersesat, tidak juga keliru. Apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Ini untuk menangkis tuduhan dari orang-orang Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesat. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak sama dengan apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy itu menyembah berhala, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Quraisy itu menuhankan Tuhan yang banyak, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pandangan mereka Rasulullah SAW itu yang salah, mereka lah yang benar, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu berbeda dengan apa yang menjadi praktek orang-orang Quraisy pada waktu itu. Namun Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW yang di dalam ayat ini Allah menyatakan dengan sahibukum, teman kalian, orang yang sudah
kalian ketahui siapa dia, bagaimana nasabnya, bagaimana perilakunya, itu tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar. Dia juga tidak pernah melakukan kebatilan. Makanya Siti Khadijah ketika beliau itu mendapati Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, ada perasaan resah, gelisah dari Rasulullah SAW. Siti Khadijah itu kan menghibur Rasulullah. Apa yang menjadi hiburan dari Rasulullah? Kata Siti Khadijah, engkau adalah orang yang baik, engkau selalu menyambung tali silaturahim, engkau selalu memberikan pertolongan kepada orang yang miskin. Jadi kata Siti Khadijah, tidak mungkin Allah itu akan mempermainkan engkau, karena perilaku dari Rasulullah yang sudah dikenal baik, akhlaknya yang terpuji. Jadi kata Khadijah, engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim, engkau selalu membantu orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW juga adalah orang yang bisa dipercaya. Maka Siti Khadijah yakin bahwasanya apa yang diterima oleh Rasulullah SAW itu adalah satu kebenaran, karena sifat-sifat terpuji yang sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW dari tuduhan orang-orang Quraisy yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu salah, Rasulullah itu sesat, bahwasanya Rasulullah SAW itu gila. Maka Allah menyatakan, ma'adallah sahibukum wa ma'adallah. Teman kalian itu tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar. Teman kalian itu juga tidak pernah melakukan kebatilan. Dia tidak pernah keliru. Kalau kalian tidak percaya, silahkan lihat dalam keseharian sebagaimana yang sudah kalian ketahui, karena kalian sendiri sesungguhnya mengetahui bagaimana kepribadian dari Rasulullah SAW. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu bukanlah sesuatu yang salah. Beliau bukanlah menyesatkan kaumnya. Beliau itu akan membawa kaumnya kepada kebenaran. Ma'adallah sahibukum wa ma'adallah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsu. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu bukan atas dasar hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu yuha, wahyu yang pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah ucapan yang benar. Abdullah bin Amr itu pernah menyatakan, saya ini selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk saya hafalkan. Maka ketika Abdullah bin Amr melakukan yang seperti itu, orang-orang Quraisy kemudian menegurnya, buat apa engkau menulis semua apa yang diucapkan oleh Muhammad? Dia yang manusia biasa yang mungkin saja dia pernah juga marah. Kalau orang marah itu kemudian dia mungkin saja apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sehingga kata Abdullah bin Amr, saat itu saya kemudian berhenti, tapi saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Amr, ya silakan, tulislah itu. Jadi kata Rasulullah, fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah
yang jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minni illal haq, tidaklah apa yang keluar dari saya itu kecuali kebenaran. Jadi Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Amr itu menyatakan apa yang dikatakan oleh orang Quraisy, kemudian beliau katakan, tidak, silakan terus tulislah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah apa yang keluar dari aku itu kecuali kebenaran. Karena memang Rasulullah SAW itu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu menyatakan, ma akhbartukum annahu min indillah fa huwa allazi la syakka fihi. Sesuatu yang aku kabarkan kepadamu bahwa itu dari Allah, maka tidak ada keraguan di dalamnya. Ini apa yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah kebenaran. Ada yang sahabat yang kemudian berkata itu, tapi engkau juga akan bergurau kepada kami ya Rasulullah. Maka sesungguhnya gurauan dari Rasulullah itu juga adalah sesuatu yang benar. Jadi Rasulullah walaupun bergurau, gurauannya itu adalah kebenaran. Rasulullah tidak pernah berdusta walaupun beliau itu bergurau. Misalnya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, minta kepada Rasulullah supaya diberikan unta untuk jihad. Kata Rasulullah SAW, ya nanti saya beri kamu anak unta. Kata sahabat itu, buat apa anak unta ya Rasulullah? Gimana saya berjuang dari anak unta? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya bukankah unta itu juga adalah anak unta? Tidak ada satu unta pun yang tidak punya induknya itu kan. Kita tahu juga walaupun sudah dewasa dia hakikatnya juga ada unta dan kemudian jalan sendiri. Jadi Rasulullah itu bergurau, kan, tapi gurauannya itu benar. Jadi bergurau, ya saya nanti beli anak unta. Sahabatnya kemudian merasa, buat apa anak unta? Jadi kata Rasulullah, ya walaupun besar dia juga anak unta. Atau seperti halnya yang sering kita dengar, ada seorang sahabiah, seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ini sudah beribadah dengan baik, mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Apakah saya akan masuk surga? Maka kata Rasulullah, wahai nenek-nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Sehingga dia nangis itu. Gimana ya Rasul? Kalau begitu saya nggak jadi masuk surga. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai nenek, nanti di surga itu semua akan dikembalikan mudah. Jadi kalau engkau masuk surga, nanti nggak masuk surga nenek-nenek seperti ini akan dikembalikan dalam usia muda yang kata para ulama ya usianya untuk sekitar umur 30-an. Jadi usia yang matang tidak lagi nenek-nenek. Jadi Rasulullah bergurau, tapi gurauannya itu adalah sesuatu yang benar. Kata sahabat kemudian juga datang. Jadi ada seorang sahabat, sahabiah, sahabat perempuan datang menceritakan, oh suami kamu itu yang di matanya itu ada putih-putihnya ya. Dia kemudian pulang dilihat suaminya, dilihat matanya. Berapa dia? Tidak, Rasulullah bilang bahwasanya di mata kamu ada putihnya. Kata sahabatnya, kata suaminya, ya lantaran semuanya ada putihnya. Ya ada hitam ada putihnya. Cuma dia kan sadar bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah bagian putihnya, disangka di hitamnya ada putihnya.
Jadi pulang kemudian dilihat mata suami, apa benar mata suami saya ada putihnya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah berdusta, tidak pernah bicara atas dasar hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Nah, cuma dalam hal ini kemudian para ulama bertanya, kalau begitu bagaimana dengan ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sebab di dalam beberapa riwayat kita akan mendapatkan ada sahabat yang pernah bertanya, misalnya dalam perang Khaybar, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan cara berkhutbah. Ketika Rasulullah memutuskan untuk menempatkan pasukannya di satu tempat, kemudian bertanya, apakah ini adalah ijtihad engkau ataukah ini adalah wahyu sehingga kami tidak bisa lagi untuk berpindah? Maka kata Rasulullah, tidak, ini bagian dari ijtihad. Maka dalam hal ini kemudian kata para ulama bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah ayat Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah wahyu yuha. Wahyu yang kemudian diwahyukan itu adalah ayat Al-Quran. Cuma dalam hal yang lain memang Rasulullah SAW itu melakukan ijtihad, yang kalau itu ijtihad maka sahabat itu bisa memberikan pendapatnya tentang hal yang mungkin benar. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentang ijtihad pun itu juga bukan atas dasar hawa nafsu. Jadi bukan atas dasar hawa nafsu. Jadi kalau dikatakan di sini adalah wa yantiqu 'anil hawa, bahwa ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga bukan atas dasar hawa nafsu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang kalau itu memang merupakan pertimbangan dari Rasulullah SAW, maka mungkin saja sahabat itu punya pertimbangan yang lebih baik. Tapi sekali lagi bukan mengikuti hawa nafsu. Sehingga yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah berkaitan dengan ayat Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Atau juga hadits qudsi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma akhbartukum annahu min 'indillah wa huwa alladzi la syakka fihi. Kalau yang saya sampaikan itu saya katakan berasal dari Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga misalnya dalam beberapa riwayat hadis itu kan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa itu adalah bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi hadis itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang diberikan petunjuk oleh Allah, oleh Rasulullah SAW itu juga atas dasar ilham yang diberikan, atas dasar wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kemudian hadis qudsi. Hadirin jamaah Allah, jadi ayat ini juga sesungguhnya memberikan satu bantahan kepada orang-orang Quraisy tentang tuduhan mereka mengenai Al-Quran. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya, kemudian kan dituduh oleh orang-orang Quraisy itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang berdasarkan keinginan sendiri dari Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dan yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW itu adalah
malaikat Jibril yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan sifat syadidul quwa, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi ini mengisyaratkan bahwa kalau hadis itu ada sanad, bahwa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW itu juga jelas. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, yang kemudian itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan syadidul quwa, dia mempunyai kekuatan, termasuk juga dzul astawa, mempunyai keteguhan. Artinya kalau kemudian dibandingkan dengan manusia, malaikat Jibril itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu tidak mungkin salah, karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzumiratin fastawa, yang mempunyai keteguhan, maka malaikat Jibril itu kemudian menampakkan rupa yang asli, yang rupanya itu dalam riwayat sangat bagus. Jadi sangat bagus, dikatakan bahwasanya malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Ketika satu waktu itu menampakkan kepada Rasulullah SAW, ketika sayapnya itu dibentangkan, maka cakrawala itu tertutup dan tampak sangat indah, dan itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan di dalam ayat itu dikatakan bahwasanya dia malaikat Jibril itu ada di ufuk yang tinggi. Setelah itu thumma dana fatadalla fakana qawwa qawsaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Setelah itu mendekat kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu. Sudah ada, kita cukupkan. Jadi sekali lagi di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan pembelaan kepada Rasulullah SAW dari tuduhan orang-orang Quraisy yang menuduh bahwasanya Rasulullah SAW itu berdusta, menuduh bahwasanya Rasulullah SAW itu tersesat, menuduh bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu berasal dari hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Rasulullah tidaklah demikian, kalian sendiri sudah mengenalnya, maka dikatakan dengan kata sahibuku, teman kalian, karena kalian sudah mengetahuinya. Orang-orang Quraisy sudah mengetahuinya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah keliru, tidak pernah tersesat, tidak pernah melakukan kebatilan. Dan orang-orang Quraisy itu sudah menyaksikan sendiri, karena mereka tahu bagaimana Rasulullah itu tumbuh berkembang. Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang selama ini mereka saksikan, adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang akhlaknya itu baik. Cuma karena apa yang disampaikan setelah itu berbeda dengan apa yang menjadi keyakinan, itulah yang membuat mereka kemudian menuduh Rasulullah SAW tersesat, menuduh Rasulullah SAW keliru, menuduh Rasulullah SAW mengikuti hawa nafsu. Maka Allah kemudian membelanya, menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil kreasinya sendiri. Bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas sanadnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril dan kemudian kepada Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah
suatu kebatilan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.